Dari musuh menjadi sahabat. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Pernahkah kita benar-benar merenungkan kondisi kita sebelum kita mengenal Kristus? Paulus di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 ini memberikan gambaran yang mengejutkan. Kita dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya di dalam hati dan pikiran. Saudara, gambaran ini mungkin terasa tidak nyaman, tapi inilah realitas yang perlu kita akui dengan jujur. Keterasingan dari Allah bukanlah sekedar jarak fisik, melainkan kondisi spiritual yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Seperti anak yang hilang yang pergi jauh dari rumah bapaknya. Kita pun pernah hidup tersesat. Kita jauh dari hadirat Allah. Yang lebih menyedihkan, kita bahkan aktif memusuhinya. Bukan hanya dalam tindakan, tapi juga dalam hati dan pikiran kita. Permusuhan ini tampak dalam berbagai bentuk, kadang melalui penolakan terang-terangan terhadap Allah, kadang melalui sikap acuh tak acuh terhadapnya. Bahkan saat kita mencoba menjadi orang baik tanpa Kristus, hati kita tetap memberontak melawan otoritasnya. Perbuatan-perbuatan jahat kita hanyalah gejala dari masalah yang lebih dalam, yaitu hati yang rusak dan memusuhi Allah. Tapi kabar baiknya adalah Allah tidak membiarkan kita dalam kondisi ini. Dia mengambil inisiatif untuk mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus. Bayangkan Allah yang kita musuhi justru mengulurkan tangan pendamaian. Dia mengubah status kita dari musuh menjadi sahabat, dari orang asing menjadi anak-anaknya sendiri. Saudara, transformasi ini seharusnya membuat kita takjub setiap hari. Kita yang dulunya aktif memusuhi Allah, kini dipanggil untuk aktif mengasihinya. Pikiran yang dulu menolak Allah, kini dapat mengenal dan menikmati kebenarannya. Hati yang dulu memberontak, kini dapat merasakan sukacita dalam persekutuan dengannya. Mari kita rayakan kasih karunia Allah yang luar biasa ini dengan hidup yang mencerminkan status baru kita sebagai sahabatnya. Biarlah setiap aspek hidup kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan menjadi bukti yang nyata dari karya pendamaiannya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami takjub akan karya pendamaian-Mu yang ajaib. Engkau telah mengubah kami dari musuh menjadi sahabat, dari orang asing menjadi anak-anak-Mu. Ampuni kami yang sering melupakan transformasi yang luar biasa ini. Tolonglah kami untuk hidup sesuai status baru kami sebagai sahabat-Mu. Biarlah setiap aspek hidup kami memuliakan-Mu dan menjadi kesaksian akan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.